Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solindar, NIM D0121-057, kelas PGSDB semester 3, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi saya mengenai bentuk motivasi di SDN 10 Matang Putus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Yunika Afrianingsi MPD. Adapun laporan saya beri judul Analisis bentuk motivasi yang diimplementasikan oleh guru kelas 4 di SDN 10 Matang Putus kepada siswa di kelasnya. Adapun isi laporan saya yaitu bab 1, pendahuluan 1.1 latar belakang. Yang melatar belakangi laporan saya ini yaitu motivasi adalah salah satu dorongan meningkatkan mutu dan keberhasilan belajar peserta didik. Sebagai guru yang bertanggung jawab atas semua siswa di kelasnya dalam memberikan upaya motivasi guna untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa di kelas menurut Dimyati dan Mudiono dalam Sunadi 2003 halaman 5. Yang pertama, cita-cita dan aspirasi. Yang kedua, kemampuan belajar. Kemampuan belajar siswa mempengaruhi bentuk motivasi kepada siswa. Yang ketiga, kondisi jasmani dan rohani siswa. Kondisi fisik siswa juga mempengaruhi ketercapaian bentuk motivasi yang diimplementasikan oleh guru kelas. Yang keempat, kondisi lingkungan kelas. Lingkungan kondusif juga mempengaruhi ketercapaian bentuk motivasi. Yang kelima, unsur-unsur dinamis belajar. Yang keenam, upaya guru dalam membelajarkan siswa di kelasnya. 1.2, topik bahasan pada laporan saya yaitu berdasarkan uraian latar belakang, berikut diuraikan topik bahasan pada makalah ini. Yang pertama, pemahaman guru kelas 4 di SDN 10 Matang Putus mengenai hakikat motivasi. Yang kedua, upaya yang dilakukan oleh guru kelas 4 di SDN 10 Matang Putus dalam pemberian motivasi ekstrinsik pada siswa di kelasnya. Yang ketiga, cara yang dilakukan oleh guru kelas 4 di SDN 10 Matang Putus dalam melihat motivasi pada siswa di kelasnya. Yang keempat, strategi yang digunakan oleh guru kelas 4 di SDN 10 Matang Putus dalam memberikan motivasi di kelasnya. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi munculnya motivasi siswa kelas 4 di SDN 10 Matang Putus. Yang keenam, dampak motivasi terhadap hasil belajar siswa di kelas 4 SDN 10 Matang Putus. Selanjutnya 1.3. Pembuatan makalah ini bertujuan untuk yang pertama, mendeskripsikan pemahaman guru kelas 4 di SDN 10 Matang Putus mengenai hakikat motivasi. Yang kedua, menguraikan upaya yang dilakukan oleh guru kelas 4 di SDN 10 Matang Putus dalam pemberian motivasi ekstrinsik pada siswa di kelasnya. Yang ketiga, mengkaji cara yang dilakukan oleh guru kelas 4 di SDN 10 Matang Putus dalam melihat motivasi siswa di kelasnya.
Yang keempat, menguraikan strategi yang digunakan oleh guru kelas 4 di SDN 10 Matangkutus dalam pemberian motivasi di kelasnya. Yang kelima, mengkaji faktor yang mempengaruhi munculnya motivasi siswa kelas 4 di SDN 10 Matangkutus. Dan yang keenam, mengkaji dampak motivasi terhadap hasil belajar siswa di kelas 4 SDN 10 Matangkutus. Selanjutnya bab 2, pembahasan. 2.1, pelaksanaan observasi. Saya melaksanakan observasi pada hari Selasa 20 Desember 2022, yaitu pukul 8. Yang menjadi narasumber pada saya wawancarai di SDN 10 Matangkutus yaitu Ibu Dahlia T. SPD, NIP 198 30 4122 00221 2044, yaitu guru kelas 4. 2.2, pemahaman guru kelas 4 di SDN 10 Matangkutus mengenai hakikat motivasi. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber Ibu Dahlia mengartikan motivasi adalah pemberian semangat atau dorongan berupa kata-kata atau barang nyata kepada peserta didik agar mereka lebih giat lagi dalam belajar di kelas maupun di luar kelas, sehingga siswa akan menjadikan belajar sebagai kegiatan utama di saat waktu luang mereka. Motivasi juga dapat diartikan sebagai suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif dan reaksi untuk mencapai tujuan, juga sebagai dorongan diri sendiri maupun luar, dan dorongan ini sebagai motor penggerak untuk melakukan sesuatu. 2.3, upaya yang dilakukan oleh guru kelas 4 di SDN 10 Matangkutus dalam pemberian motivasi ekstrinsik pada siswa di kelasnya. Menurut data hasil yang saya peroleh, guru kelas 4 SDN 10 Matangkutus sering memberikan motivasi ekstrinsik berupa hadiah. Misalnya, menyiapkan hadiah seperti pen, cemilan, ringan, setiap memberikan kuis dan latihan harian. Jika mendapatkan nilai tertinggi, maka akan memberikan hadiah yang telah disiapkan. Dengan demikian, siswa akan berlomba-lomba dalam belajar dan lebih semangat lagi ke sekolah untuk menuntut ilmu. Di kelas, siswa juga lebih serius dalam mengikuti pembelajaran. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menumbuhkan motivasi siswa di kelas. Yang pertama, memberi angka. Angka dapat diartikan sebagai simbol keberhasilan siswa. Yang kedua, mengapresiasi dengan hadiah. Memberikan hadiah juga dapat dikatakan sebagai pemberian bentuk motivasi kepada siswa, karena hadiah akan membuat siswa tertantang untuk belajar agar mendapat hasil, yaitu hadiah. Yang ketiga, bentuk saingan atau kompetisi. Saingan atau kompetisi dapat dijadikan sebagai alat motivasi untuk memberi dorongan belajar kepada peserta didik di kelas. Yang keempat, memberikan pujian. Apabila ada siswa yang berhasil melakukan sesuatu dengan baik, maka perlu diberikan pujian berupa kata-kata motivasi yang dapat meningkatkan semangat belajar siswa. 2.4, cara yang dilakukan oleh guru kelas 4 di SDN 10 Matangkutus dalam melihat motivasi siswa di kelasnya.
Siswa kelas 4 di SDN 10 Matang Putus memiliki siswa berjumlah 24 orang yang memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan hasil pengamatan, sebagian siswa memiliki motivasi intrinsik yang dapat dilihat dengan adanya minat dan bakat yang tumbuh dalam diri mereka. Cara yang dilakukan oleh guru kelas 4 di SDN 10 Matang Putus dalam melihat motivasi pada siswa di kelasnya. Yang pertama, melihat aktivitas sehari-hari siswa. Dengan melihat aktivitas sehari-hari siswa, guru bisa mengidentifikasi motivasi yang ada pada diri siswa. Misalnya, dengan kebiasaan-kebiasaan siswa di rumah yang terbawa ke sekolah, seperti semangat pergi ke sekolah tepat waktu maupun siswa yang terlambat datang ke sekolah. Tentunya kedua siswa tersebut memiliki motivasi yang berbeda-beda. Siswa yang datang ke sekolah tepat waktu memiliki motivasi belajar yang baik, sedangkan anak yang terlambat datang ke sekolah memiliki kurangnya motivasi pada diri mereka. Yang kedua, melihat tingkah laku saat proses pembelajaran. Siswa yang memiliki motivasi akan mengikuti pembelajaran dengan bersungguh-sungguh, penuh semangat dan menyenangkan. Sedangkan anak yang kurang memiliki motivasi pada diri mereka, seringkali saat mengikuti proses pembelajaran di kelas, mereka merasa jenuh, bosan, sehingga mempengaruhi bagaimana keberhasilan belajar mereka di kelas. 2.5 Strategi yang digunakan oleh guru kelas 4 di SDN 10 Matang Putus dalam memberikan motivasi siswa di kelasnya. Berdasarkan hasil pengamatan, strategi yang digunakan oleh guru kelas 4 di SDN 10 Matang Putus dalam memberikan motivasi di kelasnya yaitu: pertama, menciptakan ruang kelas yang kondusif. Ruang kelas yang kondusif dapat membangkitkan semangat belajar siswa dan membangun motivasi siswa dalam belajar. Yang kedua, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Kelas yang menyenangkan akan membuat siswa ketagihan dalam belajar. Yang ketiga, menggunakan media pembelajaran yang menarik. Dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik, siswa akan tertarik untuk belajar. Media dapat merangsang munculnya motivasi belajar pada siswa. Misalnya, seperti menggunakan media yang lebih interaktif, poster, gambar-gambar, maupun video pembelajaran. Yang keempat, pemberian hadiah dan memotivasi dengan kata-kata. Sepantasnya jika siswa yang aktif, berprestasi, dan mengerjakan tugas dengan hasil yang maksimal, diberi hadiah. Yang terakhir, yang kelima, menjadi motivator dan panutan siswa di kelas. Guru memberikan contoh yang baik kepada siswa di kelas dalam meningkatkan motivasi semangat belajar siswa di kelas. 2.6 Faktor yang mempengaruhi munculnya motivasi siswa di kelas 4 SDN 10 Matang Putus. Berdasarkan pengamatan, faktor yang mempengaruhi munculnya motivasi kelas 4 di SDN 10 Matang Putus, adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu yang pertama, minat dan bakat siswa.
Minat dan bakat siswa menjadi faktor pendukung munculnya motivasi siswa, karena siswa akan termotivasi jika melakukan tindakan yang dia sukai. Yang kedua, orang di sekitar. Orang tua, guru, dan orang yang di sekitar menjadi pendorong tumbuhnya motivasi pada siswa dengan memberikan motivasi ekstrinsik kepada siswa sehingga dapat mempengaruhi munculnya motivasi pada siswa. Yang ketiga, kondisi kelas yang nyaman. Ruang kelas yang nyaman dapat mempengaruhi semangat belajar siswa sehingga siswa termotivasi untuk melakukan sesuatu dan belajar lebih giat lagi. Adapun faktor penghambat munculnya motivasi siswa di kelas 4 SDN 10 Matang Putus. Yang pertama, pengaruh teman sebaya. Hal ini sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Pergaulan kurang sehat maupun teman yang kurang baik akan menghambat pola pikir pada siswa dan memunculkan motivasi dalam diri siswa. Apabila ada siswa yang memiliki motivasi rendah, malas untuk belajar, maka teman akan ikut-ikutan untuk melakukan kegiatan yang sama seperti malas belajar. Yang kedua, kurang perhatian orang tua. Sebagian besar siswa terlahir dari keluarga petani, di mana orang tua siswa sibuk pergi bekerja. Sehingga perhatian yang didapat oleh siswa di rumah sangatlah kurang, yang mempengaruhi siswa akan kekurangan motivasi belajar di kelas. 2.7 Dampak motivasi terhadap hasil belajar siswa kelas 4 di SDN 10 Matang Putus. Motivasi sangat mempengaruhi hasil belajar seseorang. Salah satunya yaitu siswa di kelas 4 SDN 10 Matang Putus. Karena tujuan belajar akan tercapai jika siswa memiliki motivasi belajar yang baik. Siswa yang bermotivasi tinggi dalam belajar memungkinkan akan memperoleh hasil yang maksimal. Artinya, semakin tinggi motivasi siswa, semakin intensitas usaha dan upaya mereka, maka semakin tinggi hasil belajar yang diperoleh. Contohnya siswa kelas 4 di SDN 10 Matang Putus yang memiliki prestasi yaitu juara kelas ataupun peringkat 10 besar di kelas, rata-rata memiliki motivasi dalam belajar. Misalnya, memiliki minat dan bakat pada mata pelajaran tertentu. Bakat dan keterampilan yang terus dilatih dan tujuan hasil belajar yang ingin dicapai. Dampak yang terjadi jika siswa memiliki motivasi rendah atau tidak memiliki motivasi akan berpengaruh pada hasil belajar yang buruk. Bab 3 penutup. 3.1 kesimpulan. Adapun kesimpulan dari laporan ini yaitu motivasi merupakan dorongan dari diri maupun luar diri siswa yang dapat membangun semangat untuk melakukan sesuatu dalam melakukan perubahan. Guru menjadi salah satu inspirasi yang dibutuhkan oleh siswa di kelas dalam meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Sehingga guru membutuhkan strategi dalam memberikan motivasi kepada siswa di kelas. Strategi yang digunakan oleh guru kelas 4 SDN 10 Matang Putus berupa alat bantu, lingkungan yang kondusif, dan tindakan yang dapat memotivasi siswa untuk belajar.
guru kelas harus memikirkan cara agar motivasi bisa tumbuh pada siswa. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.